Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah jaringan komputer yang beranggotakan saya sendiri Rizal Muslim Sinaga. Saya Agatha Putriana Simbolon. Saya Feby Juliana Silalahi. Di video kali ini kami akan melakukan routing menggunakan 3 routers. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lanjutkan ke videonya. Baiklah, pada video ini kita akan melakukan praktik routing menggunakan 3 router Cisco 2911. Tiga switch Cisco 2960, dan 6 laptop sebagai end device. Tujuan dari praktik ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara menghubungkan perangkat-perangkat ini dalam sebuah jaringan yang saling berkomunikasi, serta mengonfigurasi routing yang efisien antar perangkat. Dalam praktik ini, kita menggunakan perangkat router Cisco 2911, di mana router ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai jaringan dan memastikan data dapat mengalir antar perangkat yang terhubung ke jaringan yang berbeda. Yang kedua, switch Cisco 2960. Switch ini akan menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, memfasilitasi komunikasi antar laptop dan router. Dan laptop sebanyak 6 unit, di mana laptop-laptop ini berfungsi sebagai end device yang akan mengirim dan menerima data melalui jaringan yang telah kita buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan cabling, yaitu kita akan menghubungkan tiap-tiap perangkat jaringan ini sehingga nanti pada tiap lingkungan router itu memiliki lingkungan lokal jaringan. Lalu antara router itu bisa saling terkoneksi sehingga kita bisa mengirim pesan atau mengakses laptop di lingkungan router lain melalui lingkungan router 1. Jadi caranya itu adalah dengan melakukan cabling terlebih dahulu. Antara router ke switch kita menggunakan kabel straight through. Di sini kita memilih gigabit Ethernet 0/0. Lalu di sini kita memilih pas Ethernet 0/1. Kita lakukan pada router-router lainnya. Lalu dari switch ke laptop atau end device kita menggunakan kabel straight through juga melalui port pas Ethernet 0/2 ke laptop pada port pas Ethernet 0. Selanjutnya pada laptop yang kedua menggunakan port pas Ethernet 0/3, lalu lanjut ke laptop pas Ethernet 0. Lakukan hal serupa pada laptop-laptop lain di lingkungan router lainnya. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan router satu ke router lainnya, kita menggunakan kabel cross. Jadi kita menghubungkannya melalui port gigabit Ethernet 0/0 untuk router 1 ke router 2. Lalu dari router 2 ke router 3 kita menggunakan port gigabit Ethernet 0/2 ke gigabit Ethernet 0/2.
Oke, untuk IP addressing akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, video penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sebelum melakukan konfigurasi, kita akan menentukan IP address pada masing-masing perangkat, baik router ataupun device yang akan digunakan. Nah, pada video ini kami akan menentukan IP network untuk router 1 itu 192.166.1.0/24. Kemudian untuk IP network router 2 itu 19 sama. Oh, maaf, di sini kami menggunakan yang 168. 168.1.0/24, di sini juga 168. Dalam titik 1 ke 24 dan di sini ganti hostnya 2. Oke, lakukan hal yang sama pada router 3. IP networknya itu 192.168 titik 3.0/24. Nah, si IP network ini itu sekalian gateway yang bertanggung jawab terhadap terhubungnya end device ke internet. Nah, ini oke. Oke, lanjut. Kita tentukan IP dari si router. Itu 192.168.3.1. Nah, kayak mana sih ini? Cok, kayak mana ini? Pindahin ini kayak mana anjir? Oke. Nah, oke, kita buat lagi untuk persatunya 192.168.2.1. Terus untuk ini ya 192.168.1.1. Nah, kita buat lagi, kita tentukan IP lokal yang menghubungkan antara router itu kita gunakan IP kelas A 10.0.0.2. Lanjut sini 10.0.0.1.1. Titik 2. Ini ya hapus aja.
Jadi 10.0.1.1.2. Nah, yang ini tuh 10.0.1.1. Ya, satu IP lokal lagi tuh 10.0.0.1. Oke, lanjutlah kita buat tentukan IP dari masing-masing device-nya. 192.168.1.2. Lanjut, device kedua 192.168.1.3. Nah, untuk IP device pada router 2 itu 192.168.2.2. Lanjut 192.168.2.3. Ini IP untuk device 2 pada router 2. Nah, pada device 1 router 3 itu 192. IP-nya 168. Terus 3, 2. Lanjut, device terakhir pada router 3, 192.168.3.3. Titik 3 ya. Oke, setelah kita tentukan IP masing-masing dari end device, kemudian IP network pada masing-masing router, kemudian IP lokal pada yang menghubungkan antar router, dan juga IP masing-masing router, baik router 1, router 2, router 3. Nah, setelah kita menentukan IP pada masing-masing perangkat, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, pada konfigurasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan IP configuration. Jadi, yang pertama-tama kita akan melakukan IP configuration pada tiap-tiap end device yang ada. Caranya itu adalah dengan menekan end device. Lalu, pada bagian desktop, kita lakukan IP configuration. Sini kita sudah mengetahui bahwa IP-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet max tadi itu /24 sehingga subnet max-nya adalah 255.255.255 dan 0. Untuk default gateway-nya itu adalah menggunakan IP dari router. DNS kita kosongkan saja. Lalu kita lakukan pada laptop yang kedua. Panel serupa 92.168.1.3 dengan subnet max yang sama, lalu default gateway yang juga sama 92.168.1.1. Lalu pada laptop ketiga 92.168.2.2 subnet max sama, terus default gateway-nya 192.168.2.1. Lakukan hal serupa pada laptop keempat 192.168.2.3 255.255.255.0. Default gateways 192.168.2.1. Lalu pada laptop yang kelima dan juga hal serupa
Oke. Setelah semua NDFS dikonfigurasi IP-nya, langkah selanjutnya kita akan melakukan IP konfigurasi pada router, pada masing-masing router, sehingga tiap lingkungan router 1, router 2, router 3 itu memiliki koneksi atau jaringan secara lokal, sehingga laptop 1 dan laptop 2 dapat terhubung secara lokal melalui router 1, lalu laptop 3, laptop 4 terhubung secara lokal melalui router 2, lalu laptop 5, laptop 6 terhubung secara lokal melalui router 3. Jadi caranya itu adalah kita menekan router. Di sini dalam IP konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu melalui tab config ini atau melalui CLI. Kita akan melakukan konfigurasi IP melalui CLI. Jadi caranya itu kita aktifkan dulu routernya dengan cara mengetik enable. Setelah itu kita masuk ke konfigur terminal. Nah, dari konfigur terminal ini kita masuk ke port yang ada pada router tersebut yang terhubung ke lingkungan lokal pada router tersebut. Jadi di sini port yang menghubungkan router ke switch itu adalah port Giga Ethernet 0/0. Jadi kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu di sini kita akan menetapkan IP address dari router ini, itu dengan cara IP address. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Oke. Sekarang kita harus mengaktifkan portnya tadi sehingga routernya aktif secara lokal. Jadi caranya itu adalah dengan mengetikkan no shutdown. Bisa terlihat di sini ya, pada router 1 ini port Gigabit Ethernet 0/0 telah aktif, sehingga jika kita tes melakukan add simple PDU pada laptop 1 terhadap laptop 2, kita lakukan simulasi. Pesan terkirim melalui switch, lalu dari switch dikirimkan ke laptop 2. Itu tandanya kita telah berhasil mengkonfigurasi jaringan secara lokal pada router 1. Oke, di sini terlihat sudah berhasil ya. Jadi kita lanjutkan ke router 2 dan router 3. Caranya juga sama. Itu melalui CLI, terus oke, kita lanjutkan ke router 2 dan router 3 ya. Caranya sama, yaitu melalui CLI. Lalu kita enable router, terus kita masuk ke konfigur terminal. Lalu dari konfigur terminal kita masuk ke port yang menghubungkan router ke switch, yaitu interface Giga Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Lalu subnet max-nya 225.255.255.255.0. Oke, setelah itu kita aktifkan portnya, no shutdown. Oke. Oke, di sini sudah aktif ya. Selanjutnya kita ke router 3. Caranya juga sama. Kita mengaktifkan routernya dulu, enable. Lalu kita masuk ke config.
konfigur terminal. Lalu dari konfigur terminal kita masuk ke port yang menghubungkan router ke switch, yaitu gigabit Ethernet. Jadi interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.3.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.255.0. Lalu kita aktifkan port. Oke, sini juga sudah aktif ya. Jadi kalau kita misal tes satu persatu, laptop 1 ke laptop 2 berhasil, laptop 3 ke laptop 4 berhasil, dan laptop 5 ke laptop 6 berhasil. Oke, sekarang kita akan melakukan IP address dari router terhadap router pada lingkungan global ya. Jadi caranya itu adalah kita tadi sudah menentukan IP router pada port Giga Ethernet 0/1 kan. Juga pada router 2 port Gigabit Ethernet 0/1. Gitu juga pada R2 ke R3, yaitu pada Gigabit Ethernet 0/2 dan Gigabit Ethernet 0/2. Jadi caranya adalah dengan masuk ke CLI lagi. Lalu tadi ini kan masih di port Gigabit Ethernet 0/0. Kita exit dulu. Lalu setelah kita masuk ke konfigur terminal, kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Nah, dari sini kita masukkan IP-nya, yaitu 10.0.0. Maksud saya kita IP address dulu, IP address 10.0.0.1. Lalu subnet max-nya tadi tuh sebelum itu kita tentukan dulu IP network dari lingkungan router antara router. Jadi caranya itu 10.0.0.0. Di sini subnet max-nya karena kita cuma menghubungkan 3 router ya. Untuk menjaga keamanan kita menggunakan subnet max 29 sehingga total host maksimal yang bisa digunakan pada tiap-tiap router itu adalah 8 perangkat saja. Lalu pada router 2 ke router 3 juga sama, 10.0.0.0, maksud saya 10.0.1.0, lalu /29. Maaf, sebelumnya di sini ada kesalahan. Jadi sekarang kita jadi tahu kalau subnet max dari IP network di lingkungan router terhadap router itu memiliki subnet max 29 sehingga memiliki 8 maksimal host. Sekarang kita akan lakukan IP addressing lagi pada router 1 terhadap router 2. Jadi IP address 10.0.0.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.248. Karena tadi subnet max-nya itu adalah /29 ya. Kita lakukan juga sebelum itu kita nge-shutdown dulu sehingga port Gigabit Ethernet 0/1 pada router 1 itu aktif ya. Oke, ini kita boot ke router 2. Oke, kita exit dulu dari port Gigabit Ethernet 0/0. Lalu pada bagian ini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Nah, sini kita IP address 10.0.0.2, terus subnet max-nya itu 255.255.255, lalu 248.
Oke, selanjutnya kita no shutdown untuk mengaktifkan port. Oke, di sini kita udah lihat ya bahwa port gigabit 0/0/gigabit Ethernet 0/1 itu pada router 1 dan router 2 sudah aktif. Lalu kita lanjutkan pada router 2 ke router 3. Jadi kita bikin IP address lagi pada router 2 di port gigabit Ethernet 0/2. Jadi caranya itu sama. Kita keluar dulu dari port 0/1-nya tadi. Kita masuk ke 0/2. Jadi caranya itu interface gigabit 0/2. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Yaitu 110.0.1.1. Subnet max-nya 255.255.255.248. Oke, no shutdown. Oke, selanjutnya kita lakukan ke router 3. Exit dulu. Exit. Lalu masuk ke port 0/2 interface di 0/2. Ini kita IP address 10.0.0.1.2. Subnet max 255.255.255.248. Lalu kita no shutdown. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa tiap port antara router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3 telah aktif ya. Jadi itu tiap router telah mendeklarasikan dirinya atau mendeklarasikan alamatnya sehingga selanjutnya bisa diidentifikasi antara router 1 ke router 2, dan antara router 2 ke router 3, atau antara router 1 ke router 3. Jadi kita akan coba dulu apakah kita bisa mengirim add simple PDU pada laptop 1 ke laptop 2, ke laptop 3. Mari kita lihat simulasinya. Oke, kalau kita lihat simulasinya, pesan dikirim ke switch. Lalu dari switch dikirim ke router. Namun pada router ini, router belum mengetahui bagaimana caranya bisa mendapati router 2 sehingga bisa masuk ke laptop 3. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah IP routing. Itu caranya dengan cara kita memberitahu router 1 bagaimana cara ke router 2, lalu router 2 bagaimana cara ke router 1, bagaimana router 2 ke router 3, bagaimana router 3 ke router 1, kedua, lalu bagaimana router 1 ke router 3, dan bagaimana router 3 ke router 1. Itu caranya kita masuk ke CLI, terus kita exit dulu ini. Nah, pada bagian configure terminal ini, kita lakukan IP routing. Itu dengan cara IP route, kita masukkan IP network yang mau kita datangi, yaitu misal dari IP dari router 1 ke router 2, 192.168.2.0, lalu dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, kita ingin mengakses 192.168.2.0 ini melalui via apa? Yaitu melalui via IP router, yaitu 10.0.0.2. Jadi kita mengakses 192.168.2.0 ini melalui 10.0.0.2. Jadi begini. Oke, setelah itu kita lakukan hal serupa ke router 2. Jadi kita exit dulu, terus IP routing, IP route 192, kita mau mengakses IP network jaringan lingkungan router 1, 192.168.1.0. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu melalui apa? Melalui 10.0.0.1. Begini, oke.
Jadi jika kita coba mengirim pesan secara real time, harusnya ini akan jadi sukses. Masih fail, mari kita coba. Fail ya. Coba. Mari kita lihat lagi sekali lagi apa yang terjadi. Oke, pesan berhasil dikirim melalui gigabit Ethernet 0/0 dan terus dikirim ke switch, lalu dari switch dikirim ke laptop 3. Nah, setelah itu pesan dikirim lagi ke switch. Nah, dari switch dari router dikirim lagi ke router 2 dikirim lagi ke router 1, dari router 1 dimasukkan lagi ke switch, sehingga dari switch dikirim ke laptop 1. Oke, di sini terlihat ya bahwa proses pengiriman emailnya itu berhasil. Mungkin tadi karena awal-awal jadi ada kesalahan. Oke, lanjut dari router 2 ke router 3. Kita lakukan IP routing lagi. IP route. Kita mau mengakses IP berapa? Kita lakukan hal serupa seperti yang tadi. 192 168 30 subnet max 255 lalu melalui via apa? 10.0.1.2. Oke, sudah. Ini kita dari router 3 ke router 2. IP sebelum itu kita exit dulu. IP route 192.168 20 lalu 255 lalu 10.0.1.1. Selesai. Jadi harusnya ini sudah terhubung. Sebelum itu kita cek dulu. Oke, mari kita coba menghubungkan lalu simulasi laptop 2 ke laptop 5. Oke. Ntar ada kesalahan. Mari kita mulai lagi dari laptop 3 ke laptop 5. Kita mulai. Lihat ya, pesan dikirim melalui switch, lalu dari switch ke router 2, dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke switch, lalu dari switch dikirim ke laptop. Nah, setelah itu pesan dikirim lagi ke switch, dari switch dikirim lagi ke router 3. Nah, dari router 3 dikirim ke router 2. Nah, dari router 2 dikirim ke switch dan dikirim ke laptop 1 lagi. Oke, sending email berhasil. Di sini keterangan successful. Yang terakhir kita lanjut ke menghubungkan router 1 ke router 3. Caranya itu sama, tapi bedanya kita mengakses lingkungan jaringan router 3 melalui
atau via IP dari router 2. Jadi caranya itu kita IP root, terus kita mau mengakses yang 192.168.3.0.255.255.255.0, lalu melalui apa? Melalui router 2, yaitu dengan cara 10.0.0.2. Seperti itu. Lalu kita lakukan ke router 3, IP root. Kita mau mengakses IP network dari lingkungan 1, yaitu 192.168.1.0.255.255.255.0. Lalu melalui via apa? Melalui IP router 2 yang terhubung ke gigabit Ethernet 0/2. Jadi 10.0.1.1. Jadi jika kita ingin mencoba mengirim add simple PDU pada laptop 1 ke laptop 5, harusnya berhasil. Akan kita lakukan simulasi. Jadi kita coba laptop 1 ke laptop 5. Kita mulai. Terlihat ya, dari laptop 1 ke switch, dari switch ke router 1, lalu dari router 1 ke router 2. Nah, dari router 2 ini dikirim ke router 3. Nah, dari router 3 baru ke switch lagi, lalu dari switch ke laptop. Nah, dari laptop 5 ini nanti dikirim lagi ke switch, dikirim ke router 3, dikirim lagi ke router 2, lalu dari router 2 dikirim ke router 1, dikirim ke switch, dan langsung kembali ke laptop 1. Oke, di sini sudah successful ya. Jadi mungkin sekian saja video dari kami. Routing yang telah kami lakukan telah berhasil kami buat menggunakan 3 router, 3 switch, dan 6 laptop. Yang dimana setiap router itu terhubung ke satu switch dan setiap switch itu terhubung ke 2 laptop. Mungkin sekian saja dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.